Bim, nanti kalau ke Jakarta lagi, kamu nginep di tempatku aja ya. Gampang ini, bolak-balik Jakarta Bogor. Keretanya enak sekarang. Itu kalimat terakhir yang diucapkan Randy pada pertemuan terakhir kami, sekitar tahun 2017 lalu. Randy itu teman kuliah. Kami sama-sama kuliah di UGM, universitas yang letaknya di kota asalku Yogyakarta. Selepas lulus kuliah, aku dan Randy mengikuti jalan hidup kami masing-masing. Randy kembali ke kota asalnya Bogor dan bekerja di sana gak lama setelah lulus. Sementara aku tetap di Jogja, bekerja di salah satu sekolah menengah pertama sebagai guru matematika. Sebagai guru, beberapa kali aku harus ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan ataupun seminar. Pada bulan Juli 2019, aku ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti seminar pendidikan di Jakarta. Sendirian aku harus mewakili sekolah. Ya sudah, tanpa keberatan, aku berangkat ke Jakarta. Seminar akan diadakan selama 3 hari di salah satu balai pertemuan di Jakarta Pusat. Teringat pesan dari Randy yang bilang aku harus mampir ke rumahnya di Bogor kalau sedang di Jakarta. Lalu aku menghubunginya. Sudah, kamu nginap di rumahku aja. Pulang pergi dari sini aja. Begitu Randy bilang. Karena kangen dengan sahabat lamaku ini, akhirnya aku memutuskan untuk menginap di rumah Randy selama mengikuti seminar di Jakarta. Waktu itu hari Minggu malam, aku berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat. Mendarat sekitar jam 9 malam. Randy sudah tahu mengenai jadwal kedatanganku ini. Dia bilang nanti akan menjemput di stasiun Bogor. Aku akan menggunakan KRL menuju Bogor. Transportasi yang menurutku nyaman, cepat dan bebas macet. Juga aku berniat untuk berkereta Jakarta Bogor selama mengikuti seminar di Jakarta. Singkat cerita, aku akhirnya menginjakan kaki di stasiun Sudirman sekitar jam 10 lewat sedikit. Di stasiun ini, aku menunggu kereta menuju Bogor. Perjalanan kurang lebih selama 1,5 jam, sudah sampai tujuan. Sebagai orang Jogja, walaupun sudah sering kali melancong ke Jakarta, tapi tetap saja, aku masih kikuk mengikuti ritme hidup di kota metropolitan ini. Semua orang seperti kesetanan dikejar waktu, berlomba-lomba saling berebutan untuk mencari nafkah yang ada. Tapi untung saja, hari pertama di Jakarta kali ini adalah hari Minggu. Bus dan kereta nggak sepenuh pada hari kerja. Aku bisa sedikit bernafas lega. Stasiun Sudirman juga sepi, sangat sepi malah. Hanya beberapa orang yang sepertinya satu tujuan denganku. Selebihnya hanya beberapa petugas yang terlihat warawiri di sekitar stasiun. Mau kemana, Dek? Suara seorang bapak memuyarkan lamunanku ketika aku sedang duduk di kursi besi panjang. Ke Bogor, Pak, jawabku sambil tersenyum. Dari luar kota ya? Tanya bapak itu lagi, kali ini sambil tersenyum. Iya Pak, saya dari Jogja. Menurut sedikit temanku yang ada di Jakarta, wajah dan penampilanku sangat terlihat kalau aku dari luar Jakarta. Jadi akan sangat kelihatan
kalau aku bukan orang Jakarta. Kemeja gembrong lengan pendek, celana panjang kain, sepatu kets warna putih. Kata teman-temanku, penampilanku sudah sangat ketinggalan zaman. Bapak yang kemudian duduk di sebelah kiriku ini sudah kelihatan tua. Perkiraanku umurnya sudah sekitar 60 tahun. Tubuh kurusnya berbalut jaket tebal berwarna biru. Rambutnya sudah putih semua, tertutup oleh peci hitam yang dia pakai. "Bapak mau ke Bogor juga?" tanyaku kemudian. "Enggak, saya nggak sampai Bogor," jawab bapak itu pendek. Setelahnya kami saling diam tanpa percakapan, menunggu kereta datang. Sudah nyaris jam 10:30 ketika akhirnya terlihat ada kereta datang dari kejauhan. Tapi aku nggak tahu pasti kalau kereta ini akan sampai ke Bogor atau enggak, karena sepertinya nggak sesuai jadwal yang tertera. Menurut jadwal, harusnya kereta Bogor datang 10 menit lagi. Tapi kereta ini datang lebih awal. Parahnya lagi, setelah kereta sudah dekat, aku nggak melihat ada tulisan di gerbong kereta paling depan. Tulisan yang menunjukkan tujuan kereta. Tapi walaupun begitu, aku tetap berdiri dari duduk untuk bersiap menaiki kereta ini. Kalaupun nanti nggak sampai ke Bogor, aku akan melanjutkan menunggu kereta di stasiun terakhir dari kereta ini. "Kamu jangan naik kereta ini, naik yang berikutnya aja." Lagi-lagi bapak itu mengagetkan aku yang sedang sedikit bingung. "Kenapa emangnya, Pak?" tanyaku penasaran. "Kereta ini bukan ke Bogor," jawab bapak itu tanpa menatapku. "Oh begitu, ya sudah, baiklah Pak." Aku ikutin saran si bapak tanpa banyak tanya, lalu duduk kembali. Kemudian kereta berhenti, lalu pintunya terbuka. Sekilas aku perhatikan sekeliling, gak ada penumpang yang bergegas masuk ke kereta ini. Satu-satunya penumpang yang naik adalah bapak yang dari tadi duduk di sebelahku. Hanya dia seorang. Aku perhatikan juga, dalam gerbong kereta lampunya redup, gak seterang seperti biasanya. Ada beberapa penumpang yang aku lihat sedang duduk di dalamnya. Tapi sama sekali aku gak bisa melihat dengan jelas wajah mereka. Karena yaitu tadi, lampu kereta sangat redup, nyaris gelap total. Hanya beberapa detik setelah bapak itu naik, pintu kereta menutup. Lalu kereta berjalan menjauh, meninggalkan stasiun Sudirman. Kereta ini sepertinya hanya menaikkan satu penumpang saja, hanya bapak itu. Yang agak aneh lagi, aku perhatikan beberapa orang yang sedang menunggu kereta di jalur yang sama denganku. Mereka seperti cuek ketika kereta tadi datang. 10 menit kemudian kereta datang. Kali ini aku yakin kalau ini keretanya, karena sesuai jadwal dan tertera tulisan Bogor di kereta paling depan. Aku bangkit dari duduk, lalu aku bersiap untuk masuk kereta. Sambil menunggu kereta benar-benar berhenti dan terbuka pintunya, aku memperhatikan sekitar. Kali ini hampir semua orang yang menunggu di jalurku berdiri. Mereka juga menunggu kereta berhenti dan terbuka pintunya. Setelah pintu terbuka, aku dan beberapa penumpang lainnya masuk. Setelah sudah berada di dalam, dengan santai aku berjalan mencari tempat duduk. Karena memang kereta dalam keadaan cukup kosong, banyak kursi yang gak terisi.
Lalu setelah pintu menutup kembali, berlahan kereta mulai bergerak, meninggalkan stasiun Sudirman, meninggalkan kota Jakarta. Kereta terus melaju menuju Bogor, melewati satu stasiun dan stasiun berikutnya. Kereta berjalan dengan kecepatan konstan, menembus malam yang semakin larut. Semakin mendekati Bogor, penumpang semakin berkurang. Aku perhatikan, hanya ada 1-2 orang yang masuk setelah semakin jauh meninggalkan Jakarta. Sampai akhirnya ada kejadian yang menurutku sangat aneh. Ada pemandangan di luar kereta yang sepertinya susah diterima akal. Kejadian pertama ketika kereta tiba di stasiun Universitas Indonesia. Di stasiun UI ini, sama seperti stasiun lainnya, kereta juga berhenti. Sama dengan stasiun sebelumnya juga, kereta akan mengurangi kecepatannya ketika sudah mulai memasuki area stasiun. Aku yang sejak tadi terus menikmati perjalanan dengan melihat pemandangan di luar, tentu saja juga akan memperhatikan stasiun UI ini. Kereta melambat, lalu mulai memasuki area stasiun. Semakin melambat dan terus melambat, sebelum akhirnya benar-benar berhenti. Ketika kereta sudah sangat melambat, aku melihat pemandangan yang kali ini bisa dianggap bukan pemandangan aneh. Aku melihat seseorang yang sedang duduk di kursi tempat penumpang, tempat menunggu kereta di jalurnya. Aku melihat ada seseorang yang sedang duduk. Seseorang itu adalah bapak yang berbincang denganku di stasiun Sudirman tadi. Kebetulan posisi dudukku menghadap ke pintu keluar masuk, menghadap ke arah peron stasiun, tempat penumpang yang akan naik atau turun kereta. Aku yakin itu orang yang sama. Aku masih sangat ingat dengan penampilannya, jaket biru dan berpeci. Aku masih sangat ingat juga dengan wajahnya. Bapak itu nggak melihatku karena posisi duduknya sudah lewat agak jauh di sebelah kiri. Jadi kami nggak bisa bertegur sapa atau seenggaknya saling melempar senyuman. Singkatnya pintu menutup kembali. Lalu kereta bergerak berjalan lagi menuju stasiun berikutnya. Aku nggak terlalu memikirkan tentang kejadian yang baru saja terjadi ketika melihat bapak berpeci di stasiun UI tadi. Karena memang gak ada yang aneh. Keanehan mulai masuk ke dalam pikiran ketika kereta memasuki stasiun Depok. Sama seperti sebelumnya, kereta akan mengurangi kecepatannya ketika mulai mendekati area stasiun. Sama juga kali ini ketika mendekati stasiun Depok. Melambat dan semakin melambat, sebelum akhirnya kereta benar-benar berhenti. Ketika beberapa detik sebelum kereta berhenti, aku melihat pemandangan yang kali ini sudah mulai aneh. Aku melihat bapak itu lagi. Sontak aku langsung berdiri, lalu mendekat ke jendela, memastikan kalau itu adalah orang yang sama. Aku benar-benar yakin kalau itu orang yang sama, bapak berpeci yang di stasiun Sudirman dan stasiun UI tadi. Aku masih sangat ingat wajahnya, masih sangat ingat penampilannya, sangat ingat postur tubuhnya. Aku sangat yakin kalau itu adalah orang yang sama. Kali ini si bapak berdiri di depan dinding stasiun, menghadap kereta, berdiri diam dengan tatapan yang kosong. Lagi-lagi posisi kami sudah nggak terlalu dekat ketika kereta sudah benar-benar berhenti.
Selama kereta berhenti yang cukup sebentar itu, aku terus memperhatikannya. Kok bisa? Kok tiba-tiba bapak itu sudah ada di Depok? Banyak berkecamuk pertanyaan yang ada di kepala. Lalu kereta mulai jalan lagi, menuju stasiun berikutnya. Selanjutnya aku terus berperang batin, cari jawaban pasti atas peristiwa tadi. Rasa kantuk yang sebelumnya mulai datang, jadi hilang. Keanehan ini membuat pikiranku terus berputar. Stasiun berikutnya adalah Citayam. Setelah 2 peristiwa di 2 stasiun sebelumnya, aku jadi berniat untuk memperhatikan stasiun ini dengan seksama. Untunglah di Citayam, aku nggak melihat ada bapak itu lagi. Hanya ada beberapa penumpang yang lalu lalang di dalam stasiun. Sampai akhirnya kereta meninggalkan Citayam, aku benar-benar nggak melihat bapak itu lagi. Stasiun berikutnya juga sama, di stasiun Bojonggede. Aku nggak melihat ada yang aneh. Nggak melihat bapak itu lagi. Semakin bernapas legalah aku. Pikiranku yang tadi sudah macam-macam menjadi lurus kembali. Tapi kecemasanku muncul lagi ketika kereta sudah sampai di stasiun Cilebut, karena keanehan terjadi lagi. Aku yang sebelumnya sudah lega dan plong pikiran karena nggak melihat ada keanehan di 2 stasiun sebelumnya. Jadi nggak terlalu memperhatikan pemandangan stasiun lagi ketika kereta mulai masuk area Cilebut. Lagi-lagi kereta melambat dan terus melambat sampai akhirnya berhenti. Setelah sudah benar-benar berhenti, pintu kereta pun terbuka. Ketika pintu kereta sudah terbuka penuh, aku terperanjat kaget, sangat terkejut. Aku yang duduk nyaris tepat di depan pintu, tentu saja dapat melihat dengan jelas pemandangan di luar pintu kereta. Aku melihat bapak berpeci itu, bapak yang aku ajak ngobrol di stasiun Sudirman itu tadi. Dia berdiri hanya beberapa meter di depan pintu yang dalam keadaan terbuka. Aku yakin itu orang yang sama. Sekali lagi, aku masih sangat ingat penampilannya, raut wajahnya. Aku yakin kalau itu bapak yang sama. Aku semakin yakin kalau itu orang yang sama ketika akhirnya kami saling berpandangan, bertatapan. Jarak kami sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Aku sangat yakin kalau itu orang yang sama. Hanya beberapa detik lamanya, kami saling menyapa dan melempar senyuman. Sampai akhirnya pintu menutup kembali. Ketika pintu sudah tertutup, aku langsung berdiri, lalu mendekat ke jendela untuk memastikan sekali lagi. Bapak itu masih ada. Dia terus memandangku sampai akhirnya kereta membawaku menjauh dan hilang dari pandangannya. Kira-kira 10 menit kemudian, akhirnya aku sampai di stasiun Bogor. Lalu aku bertemu Randy di tempat parkir. Senang sekali rasanya melihat sahabat yang sudah lama gak ketemu ini. Setelah itu, aku jadi lupa dengan peristiwa yang baru saja aku alami di dalam kereta tadi. Singkat cerita, kemudian hari berlalu. Aku sudah sampai di hari Rabu, hari terakhir dari acara seminar yang aku hadiri. Sesuai dengan rencana sebelumnya, selama di Jakarta, aku tinggal di rumah Randy di Bogor. Setiap harinya, aku pulang pergi menggunakan kereta. Rencananya lagi, nanti setelah selesai seminar dan acara penutupannya, aku akan kembali ke Bogor dan menginap 1 malam lagi di rumah Randy. Baru besok paginya, baru akan ke bandara untuk kembali ke Jogja
Begitu rencananya. Tapi ternyata pelaksananya meleset dari rencana. Yang tadinya aku pikir kegiatan akan selesai jam 7 malam, ternyata molor dari jadwal. Karena ada beberapa acara tambahan. Acara baru benar-benar selesai ketika sudah nyaris jam 9 malam. Akhirnya aku bisa bernapas lega karena sudah bisa pulang ke Bogor akhirnya. Tapi ternyata lagi-lagi aku salah. Beberapa teman seminar mengajakku untuk ngopi sebentar, untuk sekedar berbincang. Perpisahan informal, katanya. Aku nggak bisa mengelak. Nggak enak dengan teman-teman sejawatku itu. Ya sudah, akhirnya aku ikuti mereka. Tapi aku bilang, aku nggak bisa lama-lama, karena harus naik kereta terakhir ke Bogor. Akhirnya malam terakhir seminar ditutup dengan bincang akrab sesama peserta di satu kafe yang letaknya aku lupa. Aku ingat sekali kalau dekat dengan stasiun Manggarai. Karena setelah acara selesai, aku langsung diantar oleh salah satu teman yang tinggal di Jakarta. Kebetulan pulangnya lewat stasiun Manggarai. Bersyukurnya aku karena ada yang mengantarkan. Karena ketika acara selesai, jam sudah di pukul 11 malam, mendekati tengah malam. Tenang aja Bim, masih ada kereta kok. Gua pernah naik kereta jam 12 malam. Begitu kata Ari, teman yang mengantarku dengan mobilnya. 30 menit menuju jam 12 malam, ketika aku akhirnya sampai di stasiun Manggarai. Untung saja aku nggak bawa banyak bawaan, hanya tas lempang kecil menggantung di badan. Jadinya bisa berlari masuk stasiun, mengejar kereta. Sudah nyaris tengah malam, tentu saja stasiun ini sudah sepi. Aku hanya melihat beberapa petugas di stasiun dan segelintir penumpang saja. Gak beberapa lama, aku sampai juga di salah satu jalur. Menurut info yang aku dapatkan dari petugas yang berjaga di depan, katanya jalur ini yang akan melewati kereta menuju Bogor. Aku duduk di kursi panjang, menunggu kedatangan kereta. Petugas tadi juga bilang kalau kereta akan datang pada pukul 11.45. Agak lama aku tenggelam dalam lamunan, ditunjang dengan sepinya stasiun Manggarai. Semakin dalam saja aku melamun. Sampai akhirnya lampu terang kereta yang menyilaukan membuyarkan lamunan. Ada kereta datang, akan melintas di jalur depanku. Karena sudah sangat lelah dan mengantuk, tanpa pikir panjang, aku langsung berdiri dari duduk, berniat untuk langsung masuk ke dalam kereta. Aku yakin ini kereta ke Bogor, karena jadwal kedatangannya benar, dan aku berdiri di jalur yang benar juga. Kereta melambat dan semakin melambat, sampai akhirnya benar-benar berhenti di hadapan. Aku langsung naik dan masuk ke dalamnya. Setelah sudah berada di dalam, aku nyaris terjatuh. Mungkin karena sudah malam dan mungkin kereta terakhir, jadinya terkesan buru-buru. Setelah itu aku berjalan menyusuri lorong untuk mencari kursi kosong. Aku duduk di kursi yang lagi-lagi nyaris, tepat berada di depan pintu keluar. Deretan kursi yang berada di depanku dalam keadaan kosong, gak ada orang sama sekali. Sementara di kanan kiri, penumpang lainnya berjarak cukup jauh. Aku duduk bersandar, mencari posisi nyaman untuk terlelap. Aku benar-benar lelah. Ada yang seperti gak biasanya. Aku baru sadar kalau ternyata kereta dalam keadaan gelap. Sekali lagi aku gak memperdulikan hal itu.
lebih fokus untuk berniat tidur. Mungkin ada kerusakan lampu di gerbongku, jadinya gelap, gak ada penerangan. Begitu pikirku dalam hati. Sekilas aku melihat sekitar. Beberapa orang di dalam kereta duduk diam dalam gelap. Gak ada yang berbincang satu sama lain. Kereta jadi sangat sepi. Gak terdengar suara apa-apa juga dari luar. Sungguh sangat sepi. Berbagai faktor itulah yang akhirnya membuat aku benar-benar terlelap. Gak sadarkan diri. Gak sadar kalau telah masuk ke dalam kereta yang salah. Beberapa menit kemudian, aku terbangun dari tidur. Entah kenapa juga, aku tiba-tiba terbangun. Menguncing-uncing mata, aku coba untuk memperjelas penglihatan. Kilatan cahaya lampu dari luar terlihat. Gerbong kereta yang aku tempati masih dalam keadaan gelap. Ada perasaan aneh ketika sudah benar-benar sadar. Aku merasa kalau tubuhku sangat lelah. Kakiku pegal tak terkira. Dan ternyata juga tubuh dan bajuku basah oleh keringat. Aku basah berpeluh. Aneh. Aku merasa lelah sekali. Sudah sampai di mana ya? Tanyaku. Aku kebingungan. Karena sama sekali gak mengenali daerah yang sedang dilalui oleh kereta. Sudah hampir sampai. Aku kaget. Ada suara yang tiba-tiba terdengar dekat telinga sebelah kiri. Sontak aku langsung menengok ke sumber suara. Ternyata sudah ada seorang yang duduk di sebelahku. Seseorang yang aku kenali, Bapak Berpeci. Bapak Berpeci yang pada hari Minggu lalu bersamaku di stasiun Sudirman. Aku menegakkan posisi dudukku, lalu diam, belum berani berkata apa-apa. Berlahan memperhatikan sekeliling. Ada beberapa penumpang yang duduk dalam gelap, duduk satu gerbong kereta denganku, duduk saling berjauhan. Yang berdekatan hanya aku dan Bapak Berpeci ini. Pelan-pelan ketakutan mulai menyeruak, memenuhi kepala. Ketika dengan bantuan sedikit cahaya dari luar, akhirnya aku dapat melihat wajah dan penampilan penumpang lainnya dengan jelas. Satu-satu aku perhatikan, wajah mereka pucat dengan lingkaran gelap di sekitar mata. Mereka semua kelihatan seperti mayat, sangat mengerikan. Keringat dingin mulai mengucur deras. Aku semakin ketakutan. Karena kereta terus melaju tanpa henti, melewati semua stasiun yang terlewati. Tenang, sebentar lagi sampai. Bapak Berpeci kembali bicara dengan suara yang datar. Aku nggak menjawab, nggak mampu berbicara. Detik berikutnya lebih mengerikan lagi. Salah satu penumpang yang sempat aku perhatikan tadi tiba-tiba berdiri dari duduknya. Sosok perempuan berambut panjang. Dia berdiri lalu berjalan, melintas persis di hadapanku, menuju pintu yang berhubungan dengan gerbong kereta yang ada di depan. Yang mengerikan, setelah sosok perempuan itu sedang tepat berada di depanku, aku melihat kalau dia bukan berjalan, tapi melayang. Kakinya seperti nggak menyentuh lantai kereta. Setelah sosok perempuan itu, berikutnya aku melihat ada sosok anak-anak yang juga melintas di depanku. Sosok anak ini juga sama, bergerak seperti melayang. Ya Tuhan, kereta apa yang aku naiki ini? Aku bergumam dalam hati. Aku ketakutan. Sangat ketakutan ketika semakin banyak penumpang yang kemudian bangun dari duduknya, lalu bergerak melayang seliwiran di dalam kereta.
Tubuhku gemetar hebat. Aku menangis dalam diam sambil memejamkan mata. Sampai akhirnya aku nggak sadarkan diri. "Mas, bangun mas." Aku mendengar ada suara membangunkan aku. Aku kebingungan. Tapi berikutnya aku sadar kalau sudah berada di stasiun. Sudah nggak di dalam kereta hantu itu lagi. Tapi aku belum tahu itu stasiun apa. "Saya di mana, Pak?" tanyaku kepada bapak yang membangunkan aku. "Stasiun Cilebut, Mas. Tadi Mas tiba-tiba sudah tidur di sini," jawab bapak itu. Aku terbangun di peron jalur stasiun Cilebut, tepat di samping rel pelintasan kereta. Aku melihat jam tangan. Ternyata sudah jam 4 pagi. Kemudian aku menelepon Randy untuk menjemputku di Cilebut. Sungguh perjalanan kereta yang gak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.